Perkenalan dulu ya, saya itu Kijo Mujarno, saya manajer Taman Wisata Kopeng. Jadi tempat ini itu dulunya itu bangunan peninggalan Belanda, bangunan peninggalan Belanda yang akhirnya dikelola oleh TNI Angkatan Darat ataupun Koperasi Angkatan Darat, Puskopat, Koperasi Angkatan Darat. Nah, sampai akhirnya dikerjasamakan dengan Koperasi Karyawan Kereta Api Puskopat Jawa Tengah juga. Nah, saya orang Puskopat Jawa Tengah. Nah, pengelolaan Taman Wisata Kopeng ini oleh Koperasi Karyawan Kereta Api itu dimulai 10 tahun yang lalu. Ya, kita melakukan banyak pembenahan fasilitas kayak gardening, playground, ada ATV, ada waterpark juga, terus resort dan beberapa ya jajanan kayak souvenir macam-macam seperti itu. Nah, cara kita memperkenalkan pada publik adalah memang salah satunya memang dengan berbagai macam promosi. Satu bisa lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat website juga, ataupun lewat blogger. Dan kemudian juga tetap yang manual kayak semacam pembuatan brosur dan juga katalog diskon kayak gitu dari direct selling seperti itu juga tetap kita lakukan. Nah, ketika kita semakin kesini kita semakin maju, wisata itu kan mempunyai rolling ya. Artinya ekonomi itu menjadi semakin bertumbuh sehingga berdampak pada lingkungan sekitar. Artinya warung-warung bisa lebih baik karena tingkat okupasi dan kunjungan lebih baik sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Itu seperti itu. Ya memang butuh proses panjang sih karena kita di Taman Wisata Kopeng itu kan kita mengandalkan hawa sejuk karena kita ketinggian 1.500 mdpl. Di bawah lereng Merbabu, yang dimana yang dicari adalah kesejukan di sini. Seperti itu. Mereka membuat artikel, membuat kritikan juga melalui testimoni juga. Artinya itu sebagai masukan ke kita. Oh, kita kurang apa sih? Atau seperti itu. Kita kurang apa sih? Jadi forum itu lebih bersifat kayak semacam kotak saran gitu ya, saran dan masukan kayak gitu ya. Itu mereka bisa berkomentar atau memberi pada kami lewat media sosial juga. Lewat ya artinya itu selalu kita pantau karena itu sebagai masukan dari kami agar bisa memperbaiki kinerja kami ataupun layanan kami ke depannya. Daya tarik Taman Wisata Kopeng itu ada di kesejukan. Karena kita ada di lereng Merbabu dengan panorama yang indah, kita penghasil sayur mayur. Nah tentunya ketika wisatawan ke sini kan mereka ingin ada sesuatu yang berbeda, baik budaya, kearifan lokal. Dan juga beberapa wahana di sini kayak ada outbound team building, dan juga ada wahana-wahana lain kayak firecamp, kemudian ATV ataupun paintball. Ya itu salah satu daya tarik. Tetapi kalau daya tarik yang paling utama adalah kesejukan alam sekitar. Jadi kita wisata alam. Kalau dampak pada masyarakat sekitar ya perekonomian lebih baik. Lebih artinya untuk masyarakat sekitar mereka bisa berjualan, bisa membuat souvenir, makanan, terus kemudian tentunya itu merupakan mitra bagi kami karena artinya kan itu kita nggak mungkin bisa mengakomodir semua tamu kita yang handle itu rasanya ya bisa sih tapi butuh sumber daya manusia yang cukup banyak. Nama saya Ibu Darmini, bapaknya Pak Suratno.
warung makan atas itu warung makan barokah. Pertama jualan tuh di sini dulunya tuh jualan jagung bakar, jagung rebus. Terus jagung rebus, terus habis itu terus saya jualan bakso. Bakso kan tadi tempatnya di situ. Terus dipindah lagi ke atas itu. Terus saya jualan sate sama ya itu warung makan tuh komplit itu ada nasi pecel, nasi goreng gitu. Kan dulunya dipindah-pindah. Habis dipindah situ, terus yang terakhir ya pindah situ yang pojok parkiran atas itu toh Mas. Ya sekarang sudah menetap di situ. Habis corona itu sekarang ya agak lumayan. Sini ada rame sekarang. Hotel-hotel dia penuh semua. Ya dapat sedikit-sedikit toh Mas, wong jualannya itu cuma Sabtu Minggu. Kalau hari biasa kan tani di rumah. Jualannya cuma Sabtu Minggu. Iya. Jadi ya lumayan lah dapat sedikit-sedikit. Kalau pembangunan sini kan udah dikelola sama sini. Skala dulunya tuh punya Poskopat, terus sekarang yang ngelola kan PJKA Mas. Di PJKA ya. Nggak tahu dikontrak apa siapa, nggak tahu pokoknya yang ngelola tuh dari PJKA sekarang. Ya. Manajernya sekarang dari Kebumen. Sudah ganti berapa kali saya di sini tuh. Manajernya tuh sudah ganti 4 kali kalau nggak 5 kali. Jadi saya ya sudah lama jualan di sini. 40 tahun udah ada. Oke, perkenalkan nama saya Justinus Wahyu. Saya di sini sebagai pemandu untuk outbound di tempat wisata Kupang ini. Jadi saya kerja di sini itu sebagai pengawas untuk outbound untuk area di sini. Untuk tata cara pemasangan, terus bagaimana kita memandu outbound yang baik, pemasangan alat, safety yang bagus sebelum outbound kita ajarkan dulu. Jadi jasa yang kita jual tidak semata-mata hanya jasa untuk outbound, tapi tata cara untuk pemakaian alat, pengenalan alat supaya mereka tahu. Karena apa? Kalau mungkin mereka akan bermain outbound lagi, atau mungkin suatu saat ada yang ikut Mapala, pecinta alam, mereka sudah tahu nama-nama alat yang akan digunakan untuk keamanan mereka. Jadi satu, kerja di sini karena tuntutan hobi. Yang kedua, kita bisa bagi untuk pengalaman kita. Apa yang kita dapat harus kita informasikan, kita kasih tahu pada mereka yang membutuhkan atau yang membutuhkan jasa kita di sini. Karena kita juga dibayar, kita kerja, kita harus profesional. Untuk outbound di sini itu ada 9 rintangan. Untuk semua rintangan itu hanya bayar 50.000. Itu untuk outbound. Sedangkan untuk flying fox kita dikenakan biaya 20.000. Jadi 50.000 kita dapat rintangan 9 rintangan sama pemandunya, sama alat dari sini, helm juga dari sini. Jadi keamanan sangat dijaga, safety-nya. Soalnya kita dibayar, kita harus memberi kenyamanan dan keamanan yang pasti seperti itu. Kalau saya di sini baru sekitar 6 bulan, jalan 7 bulan ini itu baru berjalan di sini. Saya dulu sudah belajar dari senior saya, diajari dari yang tidak tahu jadi tahu tata cara yang benar seperti apa. Jadi semua ada tahapannya, bukan masuk saya langsung bisa, bukan. Saya sudah orang awam,
saya belajar sama senior-senior saya, diajari, bisa sampai sekarang. Ya kedepannya seperti ini, mungkin kelak Taman Wisata Kuping tetap sebagai wisata yang berbasis leisure, heritage. Artinya kita tidak akan seperti yang lain, yang artificial wisata. Ataupun kita tetap komit pada wisata alam. Wisata alam dengan outdoor dan indoor, bisa outdoor di sini, bisa gathering di sini, bisa seminar di sini, dan tentunya dengan alam Kopeng yang indah. Itu harapan saya. Dan tentunya kita bisa lebih baik memberi layanan kepada masyarakat.